Hidup dalam kebersamaan dengan sesama. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara umum orang-orang mendefinisikan kesepian sebagai keadaan menyendiri atau sedang sendirian. Namun faktanya, kesepian sebenarnya adalah keadaan pikiran yang menyebabkan orang merasa hampa, merasa sendiri, dan tidak diinginkan. Orang yang kesepian seringkali mendambakan kontak antar manusia, tetapi keadaan pikiran mereka membuat mereka lebih sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Orang dewasa yang kesepian juga cenderung lebih sedikit berolahraga, memiliki pola makan tinggi lemak, dan tidur yang kurang efisien. Kesepian juga mengganggu regulasi proses seluler jauh di dalam tubuh, sehingga membuat orang yang kesepian rentan mengalami penuaan dingin. Seseorang yang merasa kesepian memiliki pola tidur dan makan yang buruk. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap penurunan proses pemulihan tubuh, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit atau menjadi sakit karena stres. Kesepian juga terlihat mempunyai dampak negatif terhadap pembelajaran dan kapasitas memori. Penarikan diri dari pergaulan merupakan konsekuensi signifikan dari kesepian. Kompas.com 5 Oktober 2023. Jemaat terkasih, kesepian hanya dapat diobati dengan berkomunikasi dan bergaul bersama dengan sesama. Semakin menjauhkan diri dari pergaulan, kesepian akan semakin kuat. Bukan mustahil kesepian yang akut menyebabkan tindakan bunuh diri. Meskipun bergaul dengan sesama selalu saja ada risiko untuk tersakiti, tetapi tetap saja hidup manusia sebaiknya hidup dalam komunikasi sosial. Pada hakikatnya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan menyendiri. Jemaat terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Artinya kita bisa menghayati sukacita atas kebahagiaan orang lain dan kita merasakan prihatin atas duka cita yang dialami orang lain. Itu bisa kita rasakan jika kita menjalin relasi dengan baik. Semakin akrab hubungan kita dengan sesama, akan semakin dapat menghayati keberadaan orang lain dengan baik. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ini adalah tindakan aktif, tidak menunggu sesuatu, tetapi bertindak aktif. Ketika saudara kita bersukacita, kita diminta untuk dapat bersukacita. Ketika saudara kita menangis, kita menangis. Tindakan aktif yang merangkul di dalam kebersamaan, dalam suka dan duka, menjadikan kita tidak berpikir terhadap diri sendiri. Fokus kita mengarah kepada sesama. Tindakan aktif inilah yang menghindarkan diri kita dari kesepian. Kesepian terjadi karena fokus hidup hanya tertuju pada diri sendiri, menyesali diri, merasa tidak berdaya, merasa orang lain tidak ada gunanya. Perasaan itulah yang kemudian menarik diri dari sesama, merenungi diri dalam kesedihan. Kesepian hanya menjadikan hidup ini muram, seolah tanpa pengharapan. Hidup peduli sesama menjadikan hidup kita bergairah, tidak merenungi diri. Menghayati kehidupan bersama menjadikan kita keluar dari kesepian. Hidup yang keluar dari kesepian adalah hidup yang merdeka, gembira, semangat, dan berpengharapan. Mari kita buang rasa kesepian itu agar kita bisa menghayati kehidupan ini bersama-sama dengan sesama. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis.
Dengan demikian hidup kami aktif merangkul sesama dan kami terhindar dari sikap kesepian. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, berikan kami kekuatan agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.